Apa yang bisa kita pelajari dari kekalahan pertama Arsenal di musim ini? Ketemu lagi dengan saya Osi. Ya teman-teman, channel saya ini adalah channel fans untuk Arsenal. Jadi mungkin teman-teman yang suka ngefans dengan Arsenal atau suka dengan bincang-bincang bola secara umum, boleh yuk di like dan subscribe channel saya ini. Ya teman-teman, tidak berlama-lama, yuk kita bicarakan 5 hal yang bisa dipelajari dari kekalahan pertama Arsenal di musim ini. Thomas Partey sangat dirindukan. Ya teman-teman, seperti kita tahu Thomas Partey posisinya adalah sebagai defensive midfield nomor 8. Tapi sayangnya pada pertandingan kemarin dia cedera bersamaan pula dengan Mohamed Elneny. Jadi ini posisi yang sangat penting ini menjadi kosong karena dua pemain yang seharusnya bisa mengisi posisi ini mengalami cedera. Lokonga yang menjadi pengganti mereka ya bisa dibilang bermain cukup bagus, cuman tidak bisa seperti Partey ya kualitasnya, sehingga memang ini posisi yang seharusnya menjadi tembok pertahanan pertama pada saat serangan balik ini sangat terasa kekosongannya ketika ditinggal oleh Thomas Partey. Nah ini menurut saya memang menjadi PR untuk Arsenal untuk segera mencari pengganti atau pelapis gitu ya bagi Thomas Partey. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari musim lalu, Thomas Partey itu hanya tersedia 58% untuk diturunkan dalam pertandingan. Sisanya 42% ini tidak tersedia. Kenapa? Karena dia mengalami cedera. Apakah musim ini seharusnya kita membayar berapapun untuk pembelian Douglas Luiz atau Youri Tielemans? Saya kurang setuju. Cuman itu adalah materi pembahasan untuk video yang lain ya. Darah muda Arsenal bergejolak. Ya, teman-teman mungkin juga sudah tahu Arsenal ini adalah tim termuda, yaitu tim dengan manajer termuda dan tim dengan rata-rata usia termuda di IPL ya. Jadi memang ini kelihatan sekali kemarin sangat mudah karena darah mudanya ini ya, sangat mudah dipancing emosinya oleh pemain-pemain bertahan Manchester United seperti Malaysia dan Martinez, juga dengan aksi-aksi permainan kasar dari pemain-pemain mereka lah gitu ya. Jadi ini juga sangat mudah terpengaruh ya pemain-pemain Arsenal ini secara emosi. Dan menurut saya ini juga menjadi PR karena ini kemarin sangat kelihatan sekali pemain-pemain Arsenal itu setelah kebobolan pertama, lalu setelah Bukayo Saka berhasil mencetak gol pertama, pemain-pemain Arsenal ini lalu secara sembrono, secara gerasak gerusuk lah ya, pengen segera menciptakan hasil. Jadi menyerang dengan pengen segera menciptakan hasil gitu. Permainan tidak secara klinis. Jadi tidak berkepala dingin untuk menciptakan gol. Dan ini juga sayangnya Arteta terbawa emosi ini. Kita lihat dengan mencoba menurunkan pemain-pemain cadangan ya di babak kedua setelah golnya Rashford yang pertama itu ya. Itu posisi Arsenal berubah menjadi lebih amat sangat menyerang lagi sehingga kebobolan lagi gitu ya. Jadi memang ada di sini menurut saya perlu emosi kepala dingin yang lebih terkontrol ya, karena menurut saya seharusnya setelah gol pertama itu dari Rashford, kita sebenarnya nggak perlu panik, nggak perlu terburu-buru merubah permainan menjadi lebih menyerang lagi gitu, karena posisi menyerang kita sebenarnya sudah cukup bagus. Dan kalau tadi permainan lebih sabar, permainan lebih klinis, seharusnya menurut saya bisa kita menciptakan gol lagi gitu ya dengan kesabaran. Jadi jangan terburu-buru
gitu. Kalau dari saya, darah mudanya ini harus dikontrol. Kualitas wasit Liga Inggris sedang dipertanyakan. Ya, match day ke-6 kemarin diwarnai dengan beberapa kasus penganuliran gol oleh VAR ya. Tidak hanya gol Martinelli pada pertandingan kita melawan United, tapi juga ada beberapa gol yaitu pada saat Aston Villa melawan Manchester City, lalu juga kasusnya di Chelsea gitu ya. Ada beberapa kasus di mana pelanggaran yang terjadi ini dipertanyakan ketika melihat VAR yang berakibat dianulirnya gol. Nah ini jadi menurut saya Liga Inggris ini juga perlu berbenah ya untuk VAR ini. Kenapa? Karena tidak konsistennya pelanggaran yang diberikan yang berakibat pada saat terjadi gol itu lalu dianulir. Banyak sekali kasus-kasusnya ini hanya pelanggaran. Sebenarnya bahkan tidak bisa disebut pelanggaran gitu ya. Kenapa? Karena biasanya pada saat ini terjadi, kalau tidak terjadi gol, permainan berjalan biasa. Tidak terjadi tendangan bebas atau pemberian kartu atau bahkan peringatan pelanggaran. Jadi kenapa baru diperiksa pada saat terjadi gol? Nah ini yang menurut saya perlu dicek lagi untuk standar operasionalnya ya bagi VAR ini. Dan ini bukan hanya saya yang ngomong, saat ini sedang terjadi debat di media-media Inggris tentang VAR ini gitu ya, karena banyak sekali yang terutama ini di match day 6 ini keputusan VAR yang kontroversial. Nah ini menurut saya bukan PR bagi Arsenal tapi PR bagi Liga Inggris. Fabio Vieira permainannya cukup lumayan. Ya ini salah satu pemain baru kita ya yang baru kita beli di jendela transfer musim panas ini. Dan menurut saya permainannya cukup bagus dan menurut saya bisa menggantikan posisi Bukayo Saka atau Martin Odegaard di tengah gitu ya. Jadi ini pemainnya menurut saya sangat bagus pembeliannya dan bisa terlihat langsung nyetel ketika dipakai. Sayangnya memang efek yang dia berikan tidak terlalu kelihatan karena baru dimasukkan di menit-menit akhir. Tapi menurut saya sangat positif ketika dia masuk dan mungkin kita akan bisa melihat dia diturunkan secara Fabio Vieira ini bisa kita lihat diturunkan secara penuh pada saat nanti pada hari Jumat subuh ya kita akan melawan FC Zurich gitu untuk pertandingan Europa League kita. Ya pentingnya menang melawan tim-tim kecil. Ya walaupun di Liga Inggris ini tidak ada tim yang bisa dibilang sebagai tim kecil gitu ya. Kenapa? Karena selalu ada tim-tim yang bisa menjadi batu sandungan. Ya seperti Fulham, West Ham, Brighton and Hove Albion gitu ya. Newcastle, tim-tim ini selalu bisa menjadi batu sandungan bagi tim-tim seperti Arsenal, Manchester City, dan Liverpool gitu. Jadi ini tim-tim Chelsea juga kesandung tim-tim kecil seperti ini kan gitu. Jadi ini makanya sangat penting kita bisa menang terhadap tim-tim kecil ya. Ini karena ini yang memberikan buffer buat tim kita pada saat mengalami kekalahan melawan tim besar gitu ya. Ya ini menurut saya pertandingan kita melawan Manchester United ini ya kita kesandung tim kecil juga gitu ya. Jadi ini ya harus diperhatikan lah ini ya melawan tim-tim seperti ini kita tidak boleh kesandung gitu ya. Karena apa? Nanti pada saat melawan Manchester City, melawan Liverpool ya kalau terjadi kekalahan kemenangan-kemenangan terhadap tim-tim inilah yang akan menjadi buffer kita melawan buffer kita, poin kita untuk posisi kita di tabel liga gitu ya. Ya, itu adalah 5 hal yang bisa kita pelajari
pada saat kekalahan pertama kita di musim ini gitu. Teman-teman mungkin kalau suka dengan pembicaraan-pembicaraan seperti ini, ngefans dengan Arsenal, boleh yuk di like, share, dan subscribe channel saya. Sampai jumpa di pembicaraan bola kita berikutnya.